Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, nama saya Jajang Saiful Hikmat dan rekan saya Yan Mardiana. Kami akan mencoba mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen pemasaran dengan subpokok desain dan manajemen pelayanan. Untuk yang pertama, pengertian desain. Untuk subpokok yang kedua, pentingnya desain bagi perusahaan. Untuk subpokok yang ketiga, pengertian pelayanan. Untuk yang keempat, pentingnya pelayanan bagi perusahaan. Yang kelima, bagaimana menciptakan merek, produk atau yang kuat. Untuk subpokok yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian desain. Desain berasal dari bahasa Inggris yang berarti rancangan, rencana, atau reka rupa. Dari kata desain ini muncullah kata desain yang berarti mencipta, memikir, atau merancang. Pengertian desain secara umum dapat diartikan sebagai rancangan yang merupakan susunan dari garis, bentuk, ukuran, warna, serta value dan benda yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip desain. Yang selanjutnya, desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan bentuk dengan tujuan supaya benda yang dirancang mempunyai fungsi atau berguna serta mempunyai nilai keindahan. Selanjutnya, subpokok yang kedua yaitu pentingnya desain bagi perusahaan. Sebagai pelaku usaha penting dalam menentukan desain yang cocok untuk usaha yang dijalankan. Dengan memiliki desain yang baik, akan lebih mudah untuk membangun ciri khas dan mendukung pekerjaan lain, yaitu seperti pemasaran. Berikut adalah beberapa poin mengapa desain adalah hal yang penting dalam menjalankan usaha. Yang pertama, desain mengkomunikasikan merek. Yang kedua, desain ini untuk meningkatkan visibilitas merek. Yang ketiga, desain untuk meningkatkan nilai penjualan produk. Yang keempat, desain untuk memperkuat pesan, yaitu pesan dari produsen ke konsumen. Yang selanjutnya ini pengertian servis atau pelayanan yang akan dijelaskan oleh saudara saya, Saudara Yan Mardiana. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian servis atau layanan. Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut Dahlan menyatakan bahwa pelayanan ialah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Menurut istilah, pelayanan atau servis merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh seseorang atau perusahaan sebagai cara untuk memuaskan keinginan konsumen yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Yang selanjutnya, kualitas pelayanan perusahaan. Memberikan definisi kualitas pelayanan adalah standar tingkat pelayanan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan pelayanan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan pihak yang dilayani merasa puas dan memberikan respon positif. Pelayanan merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Tujuan kualitas pelayanan ada 3. Yang pertama, terwujudnya efektivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan volume pekerjaan. Dalam menganalisis kualitas pelayanan, terdapat 5 titik yang berpotensi untuk memunculkan adanya kesenjangan atau disebut juga gap, yaitu yang pertama, customer gap, kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan yang dirasakan konsumen. Gap yang pertama, kemampuan penyedia jasa dalam memahami kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Gap yang kedua, kemampuan penyedia jasa dalam merancang bentuk dan standar pelayanan. Gap yang ketiga, kemampuan penyedia jasa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Gap yang keempat, kesesuaian pelayanan dengan yang dijanjikan. Layanan mempunyai beberapa karakteristik. Menurut Philip Kotler, ada 4 karakteristik utama jasa yang berpengaruh besar pada perencanaan program pemasaran. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Yang kedua, inseparability, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, variability, berubah-ubah atau beraneka ragam. Yang keempat, perishability atau tidak tahan lama.
Pelayanan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, core service. Core service adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sebagai produk utamanya. Misalkan untuk hotel berupa penyedia kamar, perusahaan dapat memiliki beberapa core service, misal perusahaan penerbangan menawarkan penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, facilitating service. Facilitating service adalah fasilitas pelayanan yang ditambahkan kepada pelanggan, misalnya pelayanan check-in dalam penerbangan. Facilitating service merupakan pelayanan tambahan yang wajib. Terus yang ketiga, supporting service. Supporting service adalah pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan atau membedakan dengan pelayanan pesaing. Misalnya restoran di suatu hotel. Yang selanjutnya, menciptakan merek yang kuat. Menciptakan sebuah merek yang kuat memang perlu waktu dan kesabaran. Menciptakan merek yang kuat bisa melalui dari kualitas barang, kualitas harga, maupun kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Cara meningkatkan kualitas merek menjadi kuat melalui layanan adalah sebagai berikut. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, tepat sasaran. Yang kedua, melakukan inovasi layanan sehingga pelayanan kita beda dengan yang lain. Hal ini akan menimbulkan ciri khas dan menjadi pembeda perusahaan. Yang ketiga, melakukan pelayanan sesuai dengan program. Dan yang terakhir, usahakan ekspektasi pelanggan terpenuhi ketika menggunakan pelayanan yang kita sediakan, sehingga pelanggan merasa puas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.